Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita punya bahan obrolan yang seru banget nih. Oh iya, apa tuh? Sumbernya sebuah cerita, ringan sih, ada lucunya juga, tentang istighfar. Tahu kan, mohon ampun dalam Islam itu? Iya, tahu. Terus? Nah, uniknya, cerita ini gambarin istighfar tuh bukan cuma buat, ya hapus dosa gitu. Oh, bukan cuma itu. Bukan, tapi lebih kayak, semacam jurus pamungkas gitu loh. Buat atasi galau, masalah sehari-hari, bahkan katanya bisa buka pintu rezeki. Wah, menarik nih. Jadi kayak solusi praktis ya, bukan cuma spiritual. Betul, makanya kita mau coba kupas bareng nih. Gimana sih cerita ini nunjukin istighfar, dan ya klaim manfaat-manfaat praktisnya itu, kita telusuri bareng ya. Oke, siap. Dan yang bikin penasaran banget dari awal, yaitu tadi, gimana ceritanya bisa gamblang banget nyambungin istighfar sama solusi masalah konkret. Konkret banget ya, kayak Iya, kayak skripsi jadi lancar, atau bisnis yang tadinya sepi jadi rame. Ini kan agak beda ya dari pemahaman umum. beda dari yang biasa kita dengar ya. Biasanya kan fokusnya lebih ke ya pengampunan dosa, hubungan sama Tuhan gitu. Nah, kok cerita ini bisa bikin hubungan sebab akibat yang langsung banget antara istighfar sama hasil duniawi. Itu sih yang menarik buat dilihat polanya. Oke deh, kita langsung aja ya masuk ke tokoh utamanya. Namanya Juleha. Juleha, oke. Dia ini digambarin kayak ya anak muda zaman sekarang lah. Sering galau, Galau kenapa aja tuh? macam-macam. Skripsinya macet, terus dia coba jualan online tapi sepi gitu. Bahkan hal sepele kayak es krimnya jatuh aja bisa bikin dia suntuk banget. Haha, oke. Relatable ya kayaknya. Banget. Nah, titik baliknya tuh pas ibunya kasih saran. Saran apa? Ibunya bilang, kalau lagi ada masalah, coba deh banyakin istighfar. Gitu. Menarik. Bukan pas ngerasa berdosa aja ya berarti. Justru itu, pas lagi ruwet sama masalah duniawi ini, Dan reaksi Juleha gimana? Langsung percaya gitu aja? nah itu dia. Awalnya dia ragu, sempat mikir, loh istighfar, itu kan buat dosa. Nah, persis. Keraguan itu penting tuh. Itu kan mewakili, ya, pandangan umum yang coba digeser sama cerita ini. Iya kan? Terus Ibu Juleha gimana nanggepinnya? Ibunya, dalam cerita ini ya, dia negasin. Katanya istighfar itu pembuka pintu rezeki, penenang hati, dan solusi dari segala masalah. Wah, Wih, klaimnya gede juga ya. Pembuka rezeki, penenang hati, solusi masalah, lengkap. lengkap banget. Dan ini jadi kayak, klaim intinya gitu. Seluruh alur cerita Juleha selanjutnya tuh kayak mau buktiin omongan ibunya ini. Oke. Jadi gimana pembuktiannya? Juleha nyoba. Nah, tuh aneh gitu buat dia. Terus ada hasil? Nah, di cerita ini mulai deh kelihatan perubahan. Yang tadinya skripsi buntu banget, tiba-tiba aja dapat ide cemerlang. Gitu. Tiba-tiba ya? Iya. Terus dosen pembimbingnya, yang tadinya dikenal agak, ya susah ditemui gitulah. Kok jadi lebih baik, lebih gampang ditemui, ngebantu banget. Wah, oke. Itu udah 2 tuh, ada lagi? Ada lagi, toko online-nya kan tadinya sepi ya. Tahu-tahu ada aja gitu pesanan masuk. Dari mana aja datangnya? Rame tiba-tiba. Wow, jadi kayak ada aja jalannya gitu ya? Betul. Bahkan ada cerita dia hampir kecelakaan motor, tapi malah selamat. Ujung-ujungnya malah ditraktir makan sama yang hampir nabrak. Kan aneh tapi nyata gitu ya. Hahaha, iya. Polanya kelihatan ya. Selalu ada unsur tiba-tiba, nggak disangka-sangka. Persis. Aspek ajaib dan tak terduganya ini yang ditonjolkan banget di ceritanya. Nah, itu dia. Cerita ini kan sengaja menonjolkan aspek itu. Seolah-olah mau bilang, ini tuh bukan cuma hasil usaha biasa loh. Ada sesuatu yang lain yang dipicu sama istighfar itu. Kayak ada campur tangan gitu ya. Bisa dibilang gitu. Ini cara narasinya memperkuat pesan utamanya. Istighfar itu amalan yang kelihatannya enteng, tapi efeknya, wah, dahsyat buat urusan dunia. Bukan cuma akhirat. Jadi didorong jadi kayak gaya hidup ya, bukan cuma respon sesaat kalau lagi ada masalah aja. Betul. Jadi amalan harian gitu. Ringan, tapi efeknya besar. Itu pesannya. Sampai-sampai nih, di cerita itu ada istilah kerennya loh. Oh iya, apa tuh? Istighfar itu katanya kayak GPS rezeki. GPS rezeki? Haha,
Unik juga analoginya. Maksudnya gimana tuh? Tiffin semacam penunjuk arah gitu, yang nuntun datangnya rezeki atau jalan keluar dari masalah. Menarik analoginya. Jadi seolah-olah istighfar itu bisa mengarahkan datangnya keberkahan gitu ya? Iya, kayak gitu gambarannya. Cara yang unik sih ya, buat ngambarin hubungan antara ucapan spiritual sama hasil yang kelihatan nyata, material gitu. Tentu, metafora GPS rezeki itu kan secara nggak langsung nunjukin ya bahwa menurut logika cerita ini ada semacam jalur keberkahan gitu. Jalur khusus gitu ya? Iya, jalur yang bisa diakses atau dilacak gitu lewat istighfar. Ini kan menggambarkan hubungan yang hampir mekanistik ya, antara ucapan lisan sama perubahan nasib atau kondisi luar. Kayak rumus ya jadinya. Lakukan A, istighfar. Maka B, solusi rezeki bakal kejadian. Nah iya, hampir kayak gitu. Ini penyederhanaan yang menarik sih dalam kerangka cerita ini. Tapi ya itu pesannya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari cerita si Juleha ini, pesannya jelas banget ya. Gimana tuh rangkumannya? Ya, istighfar itu disajikan sebagai praktek yang simple, sederhana, tapi punya kekuatan gede buat ngubah keadaan kita. Bukan cuma soal dosa diampuni ya. Bukan cuma itu, tapi juga ya itu tadi, masalah sehari-hari jadi ada solusinya, pintu rezeki kebuka lebar. Cerita ini pakai pengalaman Juleha yang penuh kejutan itu buat meyakinkan kita. Benar sekali. Nah, ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Oke, apa tuh? Cerita kayak gini kan dengan gaya ringan dan fokus ke hasil nyata, itu kan menggambarkan hubungan yang erat banget ya antara ucapan istighfar sama perubahan kondisi di dunia nyata. Iya, hubungannya langsung banget ya rasanya. Nah, pertanyaan menariknya buat direnungkan. Gimana sih narasi seperti ini yang mengaitkan praktik lisan sederhana dengan hasil duniawi yang sangat nyata bisa mempengaruhi cara kita memahami hubungan antara keyakinan di dalam hati kita, tindakan pribadi kita, dan realitas yang kita jalani sehari-hari. Dalam juga ya pertanyaannya? Ya kan? Gimana keyakinan, tindakan, dan realitas itu saling terkait? Apalagi kalau dipengaruhi cerita-cerita kayak gini. Sebuah bahan refleksi yang menarik, bukan?